luar biasa baik. Oke, ini sedikit bocoran ya. Pada siang hari ini kita akan membahas mungkin ilmu dasar ya. Ini termasuk ilmu beginner ya untuk trader-trader pemula yang menurut saya ya teknik ini sangat mudah dilakukan, tapi untuk diaplikasikannya itu lumayan mudah-mudah sulit lah seperti itu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan lanjut ke materi mungkin ya Pak Adam ya. Adapun cara yang saya akan jelaskan pada siang hari ini itu masih rutin ataupun konsisten saya lakukan ketika saya masih trading ya, apalagi di saham maupun di aset-aset investasi seperti forex, indeks dan lain sebagainya. Jadi candlestick di sini masih bisa digunakan untuk semua aset investasi seperti itu, Pak Adam. Oke, menarik sekali ya. Dan kalau misalkan saya ingin curcol nih Pak Nanda, kira-kira ada banyak nggak sih candlestick yang powerful kalau misalkan di dalam trading atau hanya beberapa saja? Oke, itu banyak ya Pak. Saya sendiri saja tidak hafal seluruh candle yang ada di pasar tentunya. Saya hanya menggunakan beberapa, bisa dikatakan hanya 2 candlestick pattern yang saya gunakan ketika saya trading. Nah, balik lagi ya, adapun yang most powerful itu menurut saya ya, itu hanya 2 karena saya selalu menggunakan hal tersebut ataupun candlestick tersebut ya, dan candlestick tersebut itu banyak mendapatkan ataupun memberikan saya cuan. Makanya saya sebut di situ menjadi most powerful candlestick gitu. Adapun candlestick lainnya ya mungkin bagi trader-trader lain bisa menghasilkan cuan bagi mereka tapi tidak untuk saya pribadi. Jadi teman-teman di sini juga harus menemukan candlestick pattern yang menurut teman-teman cocok dan juga bisa membuat profit konsisten seperti itu. Oke, menarik ya. Dan kalau misalkan saya tanya lagi nih Pak Nanda, kalau boleh tahu kira-kira kalau untuk trading menggunakan candlestick nih, untuk memperbesar probabilitasnya kira-kira enak di time frame yang mana nih? Karena kan di sini kebetulan masih banyak yang baru, mungkin belum tahu nih kira-kira penggunaan candlestick yang efektif itu di time frame yang mana? Seperti itu. Oke, bagus ya pertanyaannya dari Pak Adam ini. Untuk time frame berapa yang akan digunakan ya Pak Adam, ya tergantung kepada diri sendiri dulu Pak Adam. Mau ngambil taking profit-nya mau berapa pips dulu nih. Nah, teman-teman di sini mau yang tipe scalping atau tipe swing. Nah, kalau misalnya scalping, itu saya biasanya menggunakan time frame 5 menit dan juga 15 menit Pak Adam ya. Tapi kalau misalnya untuk swing ataupun yang di hold berhari-hari, itu biasanya saya menggunakan time frame 4H dan juga daily seperti itu Pak Adam. Jadi tergantung teman-teman mau taking profit-nya mau berapa pips gitu. Kalau misalnya hanya 10 sampai 20 pips cabut, ya itu bisa gunakan time frame 15 sampai 5 menit ya. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan cuan yang lebih jauh lagi, tentu dengan risk yang lebih jauh juga ya, itu bisa menggunakan time frame 4H dan juga daily. Seperti itu Pak Adam. Jadi kalaupun time frame yang terbaik yang mana, kalau menurut saya tidak ada time frame yang terbaik ya Pak Adam ya. Tergantung pada diri sendiri saja. Jika merasa sudah cukup terhadap cuan yang sudah yang didapatkan, ya kita sudah close saja posisi seperti itu. Oke, jadi ditekankan mungkin balik lagi ya, tergantung tradernya itu tipe seperti apa, apakah scalper, intraday, swing, ataupun position trader ya, bukan seperti itu ya Pak Nanda ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau misalkan diibaratkan time frame juga itu akan sangat berpengaruh ya terhadap potensi opportunity kita mendapatkan profit ya dalam penggunaan candlestick ini. Betul. Untuk mendapatkan taking profit yang panjang tentu harus menggunakan time frame yang panjang juga Pak Adam. Tapi kalau misalnya hanya untuk mendapatkan ya trading untuk uang makan aja nih, dapat $10, $20 cabut, ya itu bisa gunakan time frame yang kecil saja. Jangan menggunakan time frame yang besar tapi hanya mendapatkan taking profit hanya sedikit. Begitupun sebaliknya, ya. Menggunakan time frame besar tapi hanya menggunakan time frame kecil mengharapkan profit yang besar itu cukup riskan lah. Seperti itu. Oke, menarik ya. Terus menjelang over the weekend nih, kita tahu bahwa minggu ini merupakan minggu efektif trading ya, karena di 2 minggu ke depan itu akan sangat minim sekali data ekonomi yang cenderung menjadi market mover. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Nanda menanggapi event yang cenderung low liquidity session seperti ini?
Kalau misalnya untuk menghadapi low liquidity session, kalau saya pribadi tidak usah dihadapi Pak Adam ya. Cukup kita liburan saja karena jadwal market biarlah marketnya buka, tapi manusianya ya kalau misalnya sudah akhir tahun identik sama liburan ya toh kita sebagai manusia juga harus menikmati profit dari apa yang kita tradingkan di pasar. Jangan sampai profit yang kita dapatkan di akhir-akhir ini ya itu tergerus dikarenakan pasar yang sepi ataupun low liquidity session, apalagi identik sama spread yang melebar. Jadi bagi saya untuk konservatifnya ya gunakanlah ataupun manfaatkanlah liburan ini untuk belajar jika teman-teman yang tidak punya jadwal kegiatan liburan ya. Tapi kalau misalnya ada kegiatan bareng keluarga ya toh dipakai untuk liburan. Ya jangan setiap hari memantau market karena itu tidak sehat juga untuk psikologi kita Pak Adam. Jadi untuk menghadapi low liquidity session di sini ya saya tidak dihadapi Pak Adam ya, saya lebih ke liburan saja gitu. Oke, mantap ya. Jadi rekan-rekan mungkin yang baru join, kita tahu bahwa di minggu depan merupakan minggu yang sepi karena efektif trading itu berakhir di minggu ini ya. Karena kita akan menghadapi musim liburan, dan musim liburan itu identik dengan yang namanya low liquidity session, dan hal tersebut kondisi inherentnya saja itu tidak mendukung kita untuk melakukan trading. Kenapa? Karena selain spread yang melebar, kita akan terekspos terhadap sebuah pergerakan yang mungkin sekali slow atau bahkan terjadi sebuah pergerakan yang luar biasa ekstrim ya. Oke, mungkin karena sudah 5 menit ya kita curcol, mungkin boleh di-share saja Pananda untuk materi pada siang hari ini kepada rekan-rekan. Oke, kita siang ini akan membahas dari sisi technical analysis ya. Ini baru pertama kali nih saya sharing kepada teman-teman di sini tentang technical analysis ya. Biasanya saya memberikan teman-teman di sini beberapa perusahaan-perusahaan yang bagus ya, cara investasi yang bagus dan lain sebagainya ya. Nah, di saat sekarang ini ya, izinkan kami di sini untuk nge-share biasanya saya trading itu menggunakan pattern seperti apa sih ya. Lalu apakah pattern ini ketika kita menemukan candlestick seperti yang saya mention di webinar kali ini itu membuat kita harus melakukan open posisi atau tidak, dan juga berapa win rate yang dapat dihasilkan ketika saya menggunakan powerful candlestick pattern di sini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum menyiapkan catatan, bisa menyiapkan catatannya terlebih dahulu ya. Nanti kita akan latihan, serta saya akan juga memberikan soal kepada teman-teman ya di tengah-tengah slide yang akan ditampilkan ya. Jadi mohon pada teman-teman untuk aktifannya bisa menjawab challenge dari saya di sini ya, untuk menjawabnya di kolom chat. Jadi kita bisa interaksi ya. Oke, pada siang hari ini ya, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana saya trading, yaitu menggunakan most powerful candlestick pattern for me tentunya ya, karena candlestick tersebut membuat saya itu lebih banyak mendapatkan gain daripada mendapatkan loss ya. Mungkin dari sisi win rate-nya itu tidak lebih dari 80% dan tidak kurang dari 60% ya. Jadi average 60 sampai 80% itu bisa mendapatkan cuan dari sisi candlestick ini. Nah, kalau teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali trading ya, apa sih itu candlestick itu ya? Jadi candlestick itu ada beberapa macam sebenarnya teman-teman ya, banyak sekali motif ataupun model candlestick pattern di situ ya. Ada bullish engulfing, ada morning star ya, ada pushing pattern ya, ada hammer ya, ada dragonfly doji. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk candle di pasar gitu ya teman-teman ya. Namun saya pribadi pun tidak hafal dengan seluruh keseluruhan candlestick tersebut. Jadi di sini siang ini tentunya saya akan memberikan atau sedikit sharing ke teman-teman apa sih bentuk candlestick pattern yang biasanya saya gunakan ya untuk ketika saya itu trading teman-teman ya. Oke, apakah candlestick pattern tersebut? Yaitu adalah candlestick hammer. Nah, ketika saya menemukan hammer ya, ini saya langsung membuat watchlist dari beberapa aset tersebut ya. Karena apa? Ya kalau teman-teman ketahui ya, candlestick hammer ini itu mengindikasikan psikologi terhadap pasar itu ya, terhadap investasi tersebut ataupun aset tersebut. Nah, hammer di sini kalau teman-teman ketahui alur terbuatnya ya, ini harga opening ya teman-teman ya. Harga opening dibawa ke bawah ya, aksi selling pressure yang kuat ya. Namun ketika di tengah perjalanan ingin tutup dari sisi candle-nya tersebut, contoh candle daily ini ya. Jadi satu harian itu harga terus melanjutkan ke bawah ya, harga terus melanjutkan ke bawah dikarenakan aksi penjualan yang
sangat besar, namun ketika penghujung candlenya ingin tutup, harga langsung dibawa ke atas. Nah, untuk membawa dari selling pressure hingga ke buying pressure, ya, itu dimenangkan oleh buyer. Kenapa? Ya, karena dari sisi candle yang terbentuk, ya, openingnya di sini, ya, low-nya di sini. Nah, close-nya itu di atas harga opening. Ya, logika dasarnya, ya, ketika harga berada di atas harga opening, berarti buyer itu memenangkan terhadap seller. Ya, jadi kenapa saya suka dengan candle hammer yang terbentuk di dalam pasar, ya, itu karena dari sisi buyer itu ada, dan juga dari sisi seller itu juga ada. Dan jadi mereka berdua di sini ya saling berlawanan nih teman-teman ya, dan dimenangkan oleh buyer. Dan di saat itulah saya akan melakukan entry point. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Nanda, kalau misalnya saya menemukan hammer, apakah saya harus langsung buy gitu kan? Ya tidak juga teman-teman ya, tidak 100% candle hammer juga ya mengindikasikan bahwa harga akan naik seperti itu. Nah, jadi ada beberapa indikasi selanjutnya untuk kita perhatikan ya. Nah, ini candlestick yang pertama untuk saya ketika saya ingin menjadi buyer ya, yaitu perhatikan yaitu adalah candlestick hammer ketika bullish trend. Nah, ini saya pertebal ya ketika bullish trend. Lalu ketika bearish trend, apa candlestick yang biasanya saya perhatikan? Yaitu adalah, nah ini candle shooting star teman-teman ya. Shooting star itu berbentuk terbalik seperti hammer kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau hammer itu kan kepalanya di atas, sedangkan badannya itu di bawah ya. Sedangkan dari sisi shooting star itu badannya di atas ya, kepalanya di bawah. Hampir sama dengan candlestick hammer ya. Ketika harga opening di sini teman-teman ya. Harga open di sini dibawa naik, buyer mendominasi harga ya. Buyer mendominasi harga, namun ketika penutupan candle ya, seller memenangkan terhadap buyer. Nah, candle ini menurut saya menjadi powerful dikarenakan dari sisi buyer ada dan juga dari seller juga ada. Nah, namun dari sisi candlestick yang terbentuk itu seller memenangkan terhadap buyer dikarenakan apa? Karena harga opening itu di atas harga close-nya. Ya, jadi harga ditarik ke atas lalu dimenangkan oleh seller, dijual kembali ataupun terjadi penjualan yang sangat besar. Nah, ini biasanya candle-candle yang seperti ini, seperti shooting star ya, itu saya cari di bearish trend ya, di area ataupun yang harga yang bergerak secara bearish. Nah, nanti selanjutnya kita akan jelaskan tentunya ya. Kita perhatikan dulu ya, teman-teman perhatikan dulu. Ada beberapa candlestick yang saya mention di sini ya. Yang pertama ada hammer untuk bullish trend ya. Yang kedua ada shooting star untuk bearish trend. Nah, ini candlestick pattern yang pertama. Yang kedua, biasanya saya perhatikan yaitu adalah candlestick bullish engulfing, teman-teman. Ya, karena kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, bullish engulfing ini kalau misalnya disatukan itu seperti hammer juga, teman-teman. Ya, kalau misalnya dua candle ini disatukan ya, itu juga seperti hammer. Ya, ini namanya bullish engulfing ya. Di sini satu candle di sini ya, aksi penjualan yang sangat signifikan oleh pasar ya. Lalu di candle selanjutnya ketika openingnya di sini ya, lalu harga langsung dinaikkan ke atas. Lagi-lagi harga dimenangkan oleh buyer ya. Candlestick yang setelah candle merah di sini itu memakan candle sebelumnya, itu yang dinamakan dengan bullish engulfing ya. Candle selanjutnya itu memakan candle sebelumnya. Memakan di sini maksudnya apa? Bodinya ini ya, panjang bodinya ini lebih panjang daripada candle sebelumnya. Inilah dinamakan dengan bullish engulfing. Nah, lagi-lagi saya mencari bullish engulfing ini di trend seperti apa? Yaitu ketika bullish trend ataupun up trend. Ya, jadi ada hammer tadi dan juga ada bullish engulfing, teman-teman ya. Lalu yang kedua, ya ketika bearish trend, apa yang saya cari? Yaitu adalah bearish engulfing tentunya. Ya, hampir sama dengan bullish engulfing. Candle sebelumnya ya itu dimakan oleh candle selanjutnya, yaitu adalah bearish engulfing. Nah, biasanya saya mencari pattern ini ataupun candlestick pattern ini itu di area ataupun aset investasi yang bergerak secara downtrend ataupun bearish trend, teman-teman. Ya, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Kita langsung studi kasus saja ya, agar tidak bingung gitu ya. Karena kalau misalnya hanya teori-teori saja itu juga banyak diajarkan oleh orang-orang. Kita langsung ke
contoh kasus. Nah, ini ya. Kita lihat ada candle bullish engulfing, lalu ada candle bullish kembali. Nah, pertanyaannya, apakah candle selanjutnya itu naik atau turun, teman-teman? Coba teman-teman bantu jawab di kolom chat. Saya ingin lihat keaktifan teman-teman nih. Tadi kan sudah tahu nih bahwa candlestick bullish engulfing ataupun candle bullish itu selanjutnya potensi up-nya tinggi. Nah, kita lihat apakah di pergerakan aset selanjutnya dari harga ini naik atau turun. Ya, bagaimana ini menunjukkan bahwa teman-teman di sini apakah paham atau tidak dengan penjelasan saya. Probably naik. Oke, Pak Fahri Rahmon menjawab naik. Yang lain, coba saya ingin mendengar pendapat teman-teman di sini. Apakah ini akan naik atau turun? Karena kita sendiri sudah menjawab ya. Kita sudah belajar bahwa mencari candle bullish engulfing itu kuat identik sama kenaikan ya. Kita lihat, oke, kita lanjutkan saja ya. Apakah ini naik atau turun? Ternyata harganya adalah turun ya. Balik lagi Pak Fahri ya, Pak Fahri, bahwa kita itu harus melihat terlebih dahulu trennya Pak Fahri ya. Ini downtrend dan di sini ya ada area resist ya ataupun area atap. Nah, memang di sini ada terjadi kenaikan ya. Namun ketika mendekati area resist di sini ya terpentok dan terbentuklah candle shooting star di sini ya, kepalanya di bawah, badannya di atas, lalu harga langsung melanjutkan penurunan. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ya bagi teman-teman yang trade di candlestick pattern pun jangan langsung trigger ketika melihat bullish engulfing, bullish ya, langsung klik buy gitu kan, tapi tidak melihat secara keseluruhannya ya. Jadi teman-teman di sini jika ingin trade candlestick pattern juga harus melihat tren terlebih dahulu. Oke, contoh kasus yang pertama. Kita lihat contoh kasus yang kedua ya. Semoga yang kedua ini teman-teman bisa menjawabnya ya. Nah, ini kita lihat ya. Harga di sini terbentuk penurunan yang sangat signifikan nih teman-teman ya. Ada candle bearish, sebentar. Ya, ada candle bearish lagi, lalu ada bearish lagi. Potensi selanjutnya ini naik atau turun teman-teman? Coba bantu jawab di kolom chat ya. Apakah ini naik atau turun? Oh, terlihat di sini ada support ya, breakdown support nih teman-teman ya. Sudah breakdown dia. Ini naik atau turun? Coba dijawab. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar kan. Kalau belajar nggak ada salah berarti sudah hebat itu ya. Tapi kalau misalnya sering salah itu lebih bagus karena akan lebih mengingat seperti itu ya. Oke. Naik dari Pak Randy ya. Yang lain coba yang lain. Pak Fahri gimana nih Pak Fahri? Naik atau turun nih Pak Fahri? Ya, ada candle bearish terus sudah breakdown terhadap supportnya nih ya. Dari support yang ada di sini sudah terjebol. Naik lagi kayaknya sudah oversell feeling saya. Oke. Nah, kita lihat ya. Kita lihat apakah harga di sini naik atau turun. Oke, ternyata harga mengalami kenaikan ya. Karena apa? Balik lagi, seperti yang saya omongin tadi di sebelumnya ya. Lihat dulu tren secara besarnya. Apakah tren di sini tak turun atau naik? Ya, terlihat di sini harga membentuk higher low ya dan juga higher high. Seperti itu. Jadi ini bisa diindikasikan sebagai harga yang sedang up ataupun bullish trend ya. Jadi manfaatkan penurunan yang terjadi di sini untuk melakukan spekulasi pembelian seperti itu teman-teman. Makanya tidak heran harga di sini kembali mengalami kenaikan ya. Sampai di sini paham ya. Jadi untuk trade menggunakan candlestick pattern itu tidak hanya ataupun tidak pure hanya menggunakan candle by candle saja. Jadi harus melihat overview secara besarnya, trennya lagi up atau down seperti itu. Nah, lalu di slide selanjutnya ya, bagaimana cara yang baik untuk kita itu menggunakan candlestick pattern ya. Nah, how to trade candlestick pattern yang baik dan benar ya. Yang pertama ya, yaitu adalah melihat trennya. Ya, kita ini ingin menjadi buyer atau ingin menjadi seller, teman-teman ya. Oke, contoh. Nah, ini merupakan tren yang lagi mengalami kenaikan ya ataupun uptrend. Ciri-ciri uptrend itu adalah membentuk high ya, higher low, higher high, lalu higher low dan juga higher high. Ini terlihat di sini kan higher high, higher high, higher high, higher high. Di sini ada higher low, higher low, higher low, higher low. Nah, ini sini kita bisa indikasikan bahwa trennya sedang naik. Nah, pertanyaannya,
Ya, kita ingin menjadi buyer atau seller nih untuk mendapatkan opportunity cuan di sini. Ayo, tolong jawab di kolom chat. Ya, kita mau menjadi buyer atau seller nih. Kalau misalnya trennya sedang naik seperti ini. Yuk kita diskusi dulu nih. Ini ilmu dasar, tapi kadang orang-orang ataupun trader itu melupakan ilmu-ilmu dasar seperti ini. Oke. Oke, Pak Randy menjawab sell ya, ingin menjadi seller. Oke. Yang lain bagaimana pendapatnya? Pak Randy di sini ingin menjadi seller, bentuk hammer kah? Oh, mohon maaf, ini kayaknya ada apa ini? Ada kesalahpahaman ya. Jadi saya bertanya di sini, ketika melihat channel ataupun aset yang bergerak secara uptrend, teman-teman ingin menjadi buyer atau ingin menjadi seller ketika harga itu sedang uptrend? Lebih baik menjadi buyer atau menjadi seller? Bukan melihat dari sini ya. Kita bukan forecasting pergerakan selanjutnya. Tapi kita ini memposisikan diri ketika ada aset investasi yang sedang uptrend, kita itu menjadi buyer atau menjadi seller lebih bagusnya. Oke, Ko Martin nih, suhu. Siap. Oke, buyers, mantap ya. Berarti kalau misalnya tren lagi naik, ya membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ya itu kita idealnya menjadi seorang buyer seperti itu teman-teman ya, bukan menjadi seorang seller. Karena apa? Karena trennya lagi naik. Kalau misalnya kita counter trend, ya itu kita bisa mendapatkan loss yang sangat besar probability-nya seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini trennya adalah tren yang downtrend ataupun sedang turun ya. Terindikasi dari sini ya, ada high ya, ada high ya, ada low, ada lower high, lower low, lower high dan juga lower low. Ya, bisa diindikasikan di sini menjadi pola yang sedang downtrend. Nah, kalau misalnya di downtrend seperti ini, jadi buyer atau jadi seller nih teman-teman? Pak Randy menjawab jadi buy, ya nggak apa-apa. Yang lain menjadi buyer atau menjadi seller ketika harga sedang mengalami downtrend seperti ini? Oke, menjadi buy. Kenapa buy ini? Bukan ininya dilihat ya, bukan ininya dilihat, tapi polanya ya. Pola harga saat ini sedang turun ya. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi buyer atau seller? Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita belajar, Pak Randy. Ya, no hard feeling, Pak Randy. Saya juga pertama-pertama juga sering salah kok. Ya, oke. Sebaiknya ketika harga itu bergerak secara downtrend ya, membentuk low ya, high, lower low, lower high dan lower low di sini, itu lebih baik kita menjadi seller. Ya, kita menjadi jualan ataupun menjadi penjual seperti itu ya. Carilah posisi-posisi untuk mengambil posisi sell ya, kebalikan dengan saham yang bergerak secara aset investasi yang bergerak secara uptrend. Ketika uptrend kita harus menjadi buyer, tapi ketika downtrend itu kita harus menjadi seller ya. Agar apa? Agar tren kita itu tidak counter trend teman-teman ya. Seperti itu. Jadi trennya lagi turun ya harusnya kita menjadi seller bukan menjadi buyer. Kecuali teman-teman di sini adalah investor bukan trader. Nah, beda kalau investor tuh beda pola pikirnya teman-teman ya. Oke, yang kedua ya, bagaimana cara kita bisa trading di candlestick ataupun menggunakan candlestick pattern ya, yaitu menggunakan area of value. Area of value ini gunakan untuk apa? Untuk membuat kita ataupun menentukan di mana kita untuk buy ataupun sell ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, dari pergerakan harga di sini ya, kita lihat terlebih dahulu area of value-nya ya. Area of value itu apa? Area of value itu sering terjadi penolakan ataupun pantulan terhadap harga ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di candle ataupun di aset ini ya, ini menjadi area of value bagi harga ya. Ketika harga naik ya, lalu menyentuh area ini, harga langsung reject. Nah, ketika dia breakout ya, dia pun retest ke area ini. Nah, inilah dinamakan dengan area of value ya, atau biasanya teman-teman di sini bisa menyebutkan SND ataupun supply and demand. Nah, di sini ada area demand-nya ketika di sini sudah tertembus ya. Ketika dia naik lalu retest ya, naik kembali ya, retest kembali tidak berhasil dari area of value di sini, ini bisa kita indikasikan sebagai area of value. Area of value itu apa? Yaitu sering terjadi pantulan ataupun rejection bagi harga.
Nah, ketika dia sudah naik ya, dan di sini juga ada area of value ya. Ketika harga menyentuh area ini, harga langsung reject ya. Ketika dia menembus dari area ini, ya dia apalagi untuk rejection lagi ataupun retest lagi. Dan ketika naik, retest lagi ya terhadap area of value ini, barulah dia mengalami kenaikan kembali seperti itu. Jadi teman-teman harus menentukan area of value-nya juga ya. Oke, ini contoh yang pertama ketika kita ingin menjadi buyer ya ataupun posisi sedang uptrend. Bagaimana dengan aset investasi yang lagi downtrend, teman-teman? Nah, kita lihat nih. Ya, area of value-nya di mana? Ya, di sini ya kita lihat ya, ada pantulan beberapa kali ya. Nah, ini bisa kita indikasikan sebagai area of value. Ketika harga di sini mendekati area ini, harga langsung naik ya ataupun reject. Nah, di sini juga ada area of value. Ya. Ketika dia jebol ataupun tembus dari sisi area of value-nya, dia retest tidak berhasil ya. Dan juga ada candle shooting star seperti yang sudah saya katakan, ketika ada downtrend carilah candle shooting star. Agar apa? Agar probability ke depannya, karena candle selanjutnya dari sisi shooting star tersebut itu indikasi turunnya sangat besar ya. Nah, ketika dia retest terhadap area of value di sini, harga langsung mengalami penurunan yang signifikan. Nah, di sini retestnya kemana? Ya, nanti retestnya ke area of value di sini, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Chat, shooting star kah yang berpengaruh kah, Pak? Shooting star itu bukan berpengaruh sih, Pak. Shooting star itu adalah mengindikasikan psikologi pasar, Pak. Ya, psikologi pasar maksudnya apa? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa shooting star itu ya, candle shooting star itu mengindikasikan bahwa seller itu mendominasi terhadap buyer ya. Karena shooting star itu kan terbentuk sebentar ya, saya gambarkan terlebih dahulu ya. Oke, ini candle shooting star ya, kepalanya di bawah, badannya di atas ya. Harga openingnya di sini, Pak. Harga openingnya di sini, harga naik terlebih dahulu ya, naik, lalu ketika penutupan candle ya, harga langsung ditarik ke bawah, dan penutupan candlenya itu di bawah harga opening. Nah, seller di sini terlihat aktif dan juga memenangkan pertarungan dengan buyer ya. Dan indikasi ke depannya ataupun candle selanjutnya itu biasanya bergerak secara down ataupun turun. Nah, bisa terlihat di sini ya. Ini merupakan candle shooting star ya, badannya di atas, kepalanya di bawah. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Harga langsung mengalami penurunan yang signifikan seperti itu. Apakah setiap shooting star itu harga langsung turun? Ya tidak juga, teman-teman ya. Tidak juga. Makanya tadi saya bilang ada beberapa faktor yang menyebabkan candle shooting star itu bisa menyebabkan turunan. Yang pertama yaitu adalah trennya harus downtrend, lalu kita harus menentukan area of value-nya ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya, setelah kita mengindikasikan area of value, apalagi yang harus kita indikasikan yaitu adalah entry trigger. Nah, entry triggernya apa yang biasa saya gunakan? Yaitu adalah hammer dan juga hammer dan juga shooting star ya. Jadi saya tunggu terlebih dahulu di ada candle yang terbentuk seperti hammer di pola bullish trend, dan di pola bearish trend saya menunggu candle shooting star terlebih dahulu ya, untuk melakukan entry trigger ataupun menunggu untuk saya ini bisa entry seperti itu ya. Oke, lalu yang keempat. Nah, bagi teman-teman di sini kan sudah belajar nih ya, sudah menentukan trend, sudah menentukan area of value ya, sudah entry. Nah, cara keluarnya yang baik kapan? Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya nih ya. Karena banyak trader yang bisa entry tapi ketika keluar itu kesulitan ya. Ada yang sudah floating besar ya tapi tidak keluar-keluar karena tidak menerima kesalahan ataupun kegagalan yang mereka alami ataupun mereka rencanakan ya. Jadi kapan kita keluar yang baik? Yaitu adalah exit if you are wrong, ataupun keluarlah ketika trading plan kamu itu sudah salah ataupun terkena stop loss, teman-teman. Nah, di sini kita ataupun saya akan mengajarkan teman-teman di sini di mana sih letakkan titik stop loss yang baik. Nah, kita lihat ya. Di sini ada pergerakan harga up, down, up. Nah, ya. Lalu kita di sini up, lalu di sini naik. Nah, oke. Lalu di sini ada area of value-nya, ya. Oke. Kalau misalnya saya ingin melakukan pembelian, stop loss-nya saya pasang di mana? Ya, saya pasang di mana?
A, di sini B, ya, di sini C. Oke, yuk teman-teman, tolong respon di kolom chat. Kalau misalnya saya ingin melakukan pembelian, stop loss yang baik yang saya taruh itu di titik A. Nih, saya entry point-nya di sini nih, ya. Entry point saya di sini. Oke, saya ganti dulu lah ya. Warna hijau. Nah, entry point saya di sini nih, teman-teman. Stop loss saya taruh di A, di B, atau di C, teman-teman. Coba. Saya tuh malas keluar kadang-kadang. Kenapa tuh malas keluar tuh Pak Martinus? Ko Martinus. Shooting star kapak yang berpengaruh kapak lagi long doji-nya. Iya, betul, long doji-nya ya. NB, saya seringnya di B. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Kalau misalnya kita taruh ke A, stop loss kita di A ya. Ini indikasi untuk harga kembali bergerak ke arah bawah itu sangat besar, teman-teman ya. Ketika di sini ada minor resist contohnya ya. Di sini ada minor resist. Biasanya harga ketika bergerak ke arah minor resist di sini, potensi untuk koreksi itu cukup besar, teman-teman ya, ke A untuk indikasi ke B ataupun ada di area demand-nya kembali. Nah, kenapa area B di sini tidak menjadi ideal untuk kita stop loss ya? Karena sering terjilat oleh harga, teman-teman ya. Nah, jawaban yang benar adalah stop loss-nya ditaruh di kolom di option C, teman-teman. Kenapa? Ya, saya yakin ketika harga sudah breakdown terhadap B dan juga A, lalu menyentuh harga C, itu berarti harga support ataupun area support yang ada di sini itu sudah hancur ataupun gagal. Ya, berarti harga itu probability-nya bisa dikatakan 50% ataupun di atas 50% itu melanjutkan ke penurunan. Ya, karena apa? Karena kolom area demand di sini itu sudah tidak valid lagi. Jadi trading plan saya gagal, saya cari opportunity yang lain, teman-teman ya. Kalau misalnya saya menggunakan trading plan hanya stop loss diletakkan di kolom B di sini dan juga di kolom A di sini ya, potensi stop loss saya terjilat itu sangat besar, teman-teman. Ya, makanya saya taruh di kolom ataupun di option C seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan ataupun meletakkan titik stop loss, teman-teman, jangan sampai diletakkan di pas garis ujung candle-nya ya. Contoh candle hammer yang terbentuk ya. Nah, candle hammer yang terbentuk, teman-teman pasang stop loss-nya di sini. Jangan ya, ini kurang tepat, tidak ideal. Lebih bagus itu bisa gunakan ataupun lebih kasih jarak lah di sini. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara menentukan titik stop loss yang baik. Kita akan menggunakan ATR juga, menggunakan indikator average true range. Nah, ya, apalagi tuh average true range tuh. Nanti sabar ya, kita belajar dulu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pasanglah stop loss itu agak jauh dari swing low yang terbentuk bagi harga, seperti itu ya. Oke. Nah, itu exit if you are wrong. Jadi teman-teman di sini harus konsisten menggunakan stop loss ya. Jangan sampai tidak menggunakan stop loss seperti itu. Lalu yang ketiga ya, yang ketiga adalah exit if you are right. Nah, jadi trading plan teman-teman sudah benar nih ya. Bentar. Saya ganti dulu ya ke warna merah. Kita mau pasang TP nih. Ya, TP yang baik itu di mana sih yang bagusnya? Oke, harga naik, turun, naik, turun. Oke, naik. Nah, saya ingin entry point saya ya. Saya posisi entry saya di sini, teman-teman, ya. Posisi entry saya di sini. TP yang baik. Ya, TP yang baik untuk saya lakukan apakah di titik A, di titik B, atau di titik C? Ya, ayo jawab ya. Mana nih ya? Seandainya harga naik nih ya, potensi harga naiknya tinggi dan sudah running profit. Bagusnya saya TP di A, di tengah-tengah, di B atau di C, teman-teman. Coba jawab. Titik C, Pak Fahri. Oke. Titik A, oke. Yang lain ada tanggapan lagi? Titik mana nih yang bagus untuk kita mengambil taking profit ya? Oke, akan saya jawab ya. Lebih akan saya jawab satu persatu. Nah, kalau contoh Pak Randy ya, Pak Randy di sini menjawab titik A ya. Oke, titik A itu memang taking profitnya ya akan terkena. Namun dari sisi risk rewardnya itu sangat tidak menarik menurut saya ya. Karena apa? Karena harga cenderung mengalami penguatan di tengah-tengah di sini itu masih cukup besar ya. Nah, kalau misalnya titik B atau misalnya titik C ya, sesuai jawaban dari Pak Fahri ya di titik C.
Titik A tadi jawaban Pak Randy, titik C jawaban oleh Pak Fahri. Oke, kenapa saya bilang titik C di sini itu kurang tepat untuk meletakkan taking profit? Boleh saja sebenarnya, tapi hati-hati Pak Randy, di sini ada resisten, ya. Besar bagi harga untuk reject di area ini, ya. Jadi bisa saja Pak Randy yang sudah seharusnya taking profit di sini, ya, karena Pak Randy masang taking profitnya di sini, ya, profit Pak Randy itu tergerus, ya. Bisa saja Pak Randy malah terkena BEP atau bahkan terkena stop loss-nya. Ya, karena apa? Karena di sini ada resist. Jadi idealnya untuk teman-teman lakukan taking profit yaitu adalah di B, ya. Karena apa? Karena harga pernah ataupun naik ke area dekat resisten di sini. Seperti itu, ya. Jadi di kolom A itu terlalu cepat taking profitnya. Kolom C itu juga nggak apa-apa, ya, tapi ya harus siap dengan BEP ataupun terkena SL, ya. Yang paling ideal itu adalah di titik B, teman-teman, ya. Sampai di sini paham lah, ya. Jadi untuk meletakkan titik-titik taking profit pun harus secara realistis seperti itu, ya. Jangan kita ambil posisi pembeliannya di sini, ya, taking profitnya di sini, tapi SL-nya di sini. Nah, ini sering terjilat biasanya, sering terjilat dari stop loss-nya, teman-teman. Tapi kadang dari 10 entry, ya bisa saja 1 ataupun 2 nyampe di taking profit di sini. Tapi 8 trading plan yang lain itu biasanya hanya terkena stop loss, teman-teman, ya. Itu biasanya orang-orang trader yang sniper entry itu, teman-teman, ya. SL-nya tipis tapi TP-nya panjang. Tapi biasanya sniper entry seperti itu harus siap terkena SL terus, seperti itu, ya. Jadi di sini saya mengajarkan teman-teman agar bersifat konservatif saja ketika menentukan taking profit, seperti itu, ya. Jadi itulah cara keluar dari sisi trading plan, ya, ataupun trading menggunakan candlestick pattern, ya. Jadi exit if you are wrong dan juga exit if you are right, seperti itu, ya. Oke. Nah, kita akan latihan terlebih dahulu. Sebelum kita latihan, kita recap terlebih dahulu, ya. Jadi untuk menggunakan trade candlestick pattern itu jangan sampai hanya melihat candle by candle. Harus melihat apa? Harus melihat trennya juga, ya. Kita harus melihat trennya juga, lalu area of value-nya dan juga entry trigger-nya serta harus memahami exit-nya, ya. Jadi ketika kita masuk, kita juga harus tahu untuk keluar, seperti itu. Jangan hanya bisa masuk doang tapi nggak bisa keluar, ya. Banyak trader yang seperti itu, ya. Masuknya bisa tapi keluarnya bingung, ya. Ketika floating loss bingung ingin cut loss atau enggak, ya. Ketika floating profit pun bingung, ya. Ini harga kayaknya mau naik lagi nih. Nah, itu hal-hal yang biasanya menggunakan ataupun membuat trader sering loss seperti itu karena bingung, ya, tidak bisa menentukan taking profit dan juga titik stop loss-nya, seperti itu, ya. Oke, kita latihan nih, ya, latihan ke contoh kasus, ya. Nah, kita belajar lagi nih, ya. Saya buka dulu. Bentar. Oh, apa nih? Choose your, oke, nggak mau. Oke, sebentar. Saya perbesar dulu. Waduh. Oke, di sini, ya. Nah, oke. Sekarang harga ini di sini bergerak secara uptrend atau downtrend, teman-teman, ya. Secara uptrend atau downtrend? Coba jawab di kolom chat. Apakah untuk trade scalping entry apa yang bagus? Oke, nanti ya Pak Randy, ya, dijawab pertanyaannya, ya. Kita studi kasus dulu, kita latihan dulu nih, exercise, ya. Oke, tuh teman-teman di sini, ya. Ini lagi uptrend atau downtrend nih dari harga. Dan harga sedang bergerak uptrend, ya. Kalau misalnya uptrend, ya, berarti kita harus menjadi buyer, teman-teman, ya. Kita harus menjadi buyer. Nah, jadi kita harus cari posisi pembelian. Nah, tadi pertama kita belajar adalah menentukan trennya. Sudah kita menentukan trennya sedang uptrend. Lalu kita menggunakan area of value. Nah, kita lihat di sini area of value-nya di mana, ya. Di sini ada area of value, ya. Bentar, di sini banyak terjadi pantulan, ya. Di sini ada area of value, ya. Lalu di sini juga ada area of value, ya. Dan juga di sini ada area of value. Kapan saya entry pembelian? Menunggu candle apa tadi, teman-teman? Menunggu candle hammer, ya. Oke. Nah, di sini candle yang terbentuk ini bearish nih. Wah, bearish solid. Ya, berarti tunggu dulu sehingga harga menjemput ke area of value-nya, yaitu di sini, ya.
Kita lihat candle selanjutnya. Oh, belum waktunya entry. Belum waktunya entry. Nah, ini sudah ada trigger nih, entry trigger, yaitu adalah hammer ya. Ada candle hammer yang terbentuk di sini ya. Oke. Sudah candle hammer, kita lanjutkan dulu terlebih dahulu. Jangan langsung lakukan pembelian, teman-teman ya. Kita lihat candle selanjutnya ya. Apakah candle selanjutnya di sini itu bisa ditutup di atas area ini atau malah breakdown ya. Kita lihat terlebih dahulu lanjutannya ya. Oke, ternyata candle yang selanjutnya terbentuk itu lebih tinggi daripada high yang terbentuk di sebelumnya ya. Saya ini menggunakan time frame daily ya teman-teman ya, karena biasanya saya itu mengindikasikan tren itu biasanya menggunakan time frame daily untuk taking profit yang panjang. Oke. Nah, di sini sudah ada candle hammer dan juga sudah ada candle selanjutnya yang di sini mengindikasikan buyer masih memenangkan terhadap seller. Nah, baru saya ingin mengambil posisi ya. Waktunya kita mengambil posisi, yaitu posisi pembelian ya, bukan penjualan ya. Kita taruh pembeliannya di sini ya. Nah, stop loss-nya di mana? Di area di sini ya. Di sini areanya berapa? 137.105 ya. Balik lagi tadi ya, bahwa kita memberikan titik stop loss itu jauh di bawah, atau kalau bisa dikasih gap antara swing low-nya ya, yaitu menggunakan ATR. Jadi teman-teman bisa ke indikator ya, lalu mengetikkan di sini ATR atau average true range ya. Average true range di sini mengindikasikan pergerakan harga per harinya ya selama 20 hari ke belakang, teman-teman ya. Jadi agar tidak terjilat dari sisi stop loss, teman-teman. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Average true range-nya itu ada di angka 1.221. Nah, caranya meletakkan stop loss-nya itu adalah 137 ya. Bentar. Teks ya. Oke. Berarti di sini ya 137 poin berapa ini? Poin 5 ya tadi ya. Poin 5 dikurangi dengan 1.221 ya. Berapa nih, teman-teman? Sebentar ya. Saya hitung dulu. 137.5 dikurang dengan 1,221. Oke, hasilnya 136,279. Nah, berarti ini merupakan titik stop loss saya yang saya gunakan untuk trade plan saya ya. Kita taruh di sini, ya, kita masukkan di sini ya. Oke, sebentar. Mouse. Nah, titik stop loss-nya itu kita taruh di sini. Oke, 136.279. Oke, sudah tersentuh di sini ya. 136.279 ya. Bisa teman-teman ganti di sini ya, 136.279. Ya, saya menggunakan di sini ada gap sedikit ya. Jadi saya tidak memberikan stop loss-nya di area di sini ya, tapi di area yang lebih bawahnya lagi. Ya, taking profit-nya di mana? Nah, balik lagi tadi ya. Kita sudah gambarkan tadi ya. Harga di sini ada resist ya. Nah, di sini bisa kita taruh resisten ataupun target harganya ya. Adapun RR-nya di sini ya 1:1,3. It's okay ya, masih fine ya, masih ideal lah untuk kita melakukan entry. Oke. Kita lihat selanjutnya apakah taking profit kita di sini tersentuh ya. Kita lihat harga mulai naik. Iya. Oke, mau turun tidak berhasil. Kita lihat lagi. Iya, oke, kena ya taking profit kita ya. Terkena dari sisi taking profit kita. Setelah harga terkena resisten, apa yang terjadi? Ya, harga turun. Nah, bahkan terkena 2 kali dari sisi taking profit kita. Ya, seperti itulah saya biasanya menggunakan trading plan saya, yaitu menggunakan candlestick pattern, yaitu ketika trennya sudah uptrend, ya, lalu harga naik, terindikasi ada pola hammer di sini menjadi entry trigger, saya entry. Pasang stop loss-nya tadi sudah bisa dihitung ya teman-teman ya, dan taking profit-nya di mana adalah di resisten terdekat. Seperti itu. Ketika itulah saya ingin menjadi buyer ya. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya saya menjadi seller. Nah, nih ya, kita akan latihan lagi di chart pattern yang bergerak secara downtrend. Ya, ini saya hapus dulu. Ini bergerak secara downtrend ya. Terlihat bagi harga di high ya. Bentar, harga bentuk high ya. Low, lower high dan juga lower low ya. Jadi bisa kita indikasikan ini bergerak secara downtrend ya. Trennya berarti turun. Berarti kita menjadi buyer atau menjadi seller? Kita menjadi
seller ataupun penjual ya. Bar replay can be connected. Oke, bentar. Oke. Nah, setelah kita mencari trennya ya, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencari area of value-nya ya. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, area of value-nya itu ada di yang sering terjadi pantulan ataupun rejection ya. Di sini ada rejection ya. Lalu di sini ada rejection juga ya. Ya. Nah, saat ini harga terlihat ada candle yang bearish di sini teman-teman ya. Kita di sini memposisikan diri sebagai seller ya, sebagai seller. Kita lihat candle selanjutnya. Oke, sudah mengindikasikan penurunan di sini teman-teman. Ya, berarti kita boleh ambil posisi penjualan ya dengan stop loss-nya bisa ditaruh di atas tadi ya, swing low-nya yang terbentuk ya, ditambah dengan ATR-nya teman-teman ya. Anggap saja di sini ya. Oke, lalu kita taruh taking profit kita di minor support-nya. Nah, di area di sinilah ya 1:1 ya, at least RR yang baik itu adalah 1:1. Nah, kita lihat nih pergerakan harga apakah menyentuh taking profit kita. Ya, harga naik, iya. Oke, kena taking profit kita ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sedikit itu merupakan exercise ya, buyer sebagai buyer ataupun seller yang biasa saya gunakan untuk ketika saya itu melakukan trading ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu nih? Ya, tidak terasa sudah jam 2:46 ini ya. Uptrend tapi kayaknya overbought. Oh, nggak bisa seperti itu Pak Fahri ya. Kalau misalnya uptrend tidak ada kenaikan ataupun tidak ada harga yang tinggi untuk harga yang sedang uptrend Pak Fahri ya. Begitupun dengan bearish. Ketika bearish tidak ada harga yang murah seperti itu ya. Tapi nggak apa, beda trader, beda pemahaman ya biasanya seperti itu. Pak, saya lihat itu ada highway. Apakah mempengaruhi? Highway yang mana nih Pak Randy? Mungkin higher high atau apa nih, Pak Randy? Yang mana higher high-nya? Highway. Nah, di sini juga ada shooting star ya di New Zealand di sini kan mengindikasikan bahwa harga akan turun di sini ya. Siap, saya banyak dapat ilmu di sini ya. Terima kasih Pak Fahri, semoga membantu. Seperti itu. Jadi simple saja teman-teman ya dalam memberikan membuat trading plan. Seandainya nih Pak Nanda, kita sudah membuat trading plan, di sini sudah ada shooting star, di sini sudah bergerak secara downtrend, ternyata harga hanya menjilat saja, turun sedikit, lalu naik lagi Pak Nanda. Ya itulah namanya trade plan teman-teman. Tidak semuanya rencana itu berjalan dengan baik ya. Itulah guna kita stop loss untuk meng-cut dari sisi kegagalan kita. Kalau misalnya kita tidak kena stop loss ya, tidak memasang stop loss, yang seharusnya kita hanya rugi 111 pips ya, ini malah rugi sekitar 39 pips ya. Itulah gunanya stop loss seperti itu teman-teman. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin Pak Nanda kita akan bahas nih pertanyaan dari Pak Randy nih. Saya lihat di kolom chat di sini Pak Randy bertanya mengenai candle doji nih. Apakah bisa menjadi patokan perubahan dari sebuah tren? Tergantung, balik lagi tergantung tren ya Pak Adam ya. Kalau misalnya doji ya, doji tapi dari sisi tren itu masih up, ya potensi koreksi itu Pak Adam, lebih ke koreksi Pak Adam daripada reversal. Karena tidak ada, menurut saya tidak ada candle yang pasti mengindikasikan bahwa tren itu sudah changing ataupun berubah. Oke, kemudian Pak Randy nih bertanya lagi nih, ini bagus sebenarnya bagi rekan-rekan yang baru join di sini, apalagi khususnya pemula, tepat untuk mengikuti webinar pada siang hari ini ya. Kemudian Pak Randy di sini bertanya apakah untuk trade scalping entry apa yang bagus ya? Mungkin dari sisi time frame ataupun dari sisi candlestick dan lain sebagainya. Menurut Pak Nanda seperti apa? Oke, untuk scalping ya, karena banyak juga trader-trader di sini yang scalping ya. Kalau misalnya scalping, saya biasanya menggunakan time frame 15 menit ya. Oke, sebentar ya. Ini replaynya saya hapuskan dulu. Mau di pair apa nih? Kita coba di pair gold lah ya. Kita scalping di gold nih ya. Sebentar. Ini replaynya. Udah ya. Oke, saya hapus dulu nih.
Oke, ini disclaimer ya teman-teman ya, bukan berarti saya di sini memberikan live trade ataupun entry posisi ya. Kita hanya memberikan di sini area ataupun langsung praktis terhadap area of value dan juga trend. Oke, kita lihat nih di Pak candle 15 Nanda, menitnya ya. mungkin Pak Ri, sorry Pak Randy mungkin ingin requestnya forex mungkin. Oke, forex ya. Ya. Kita cari pair yang lagi ada trennya. Nah, nih USD JPY ya. Bentar. Oke, USD JPY ya. Di sini ada pola ataupun bergerak secara bisa dikatakan uptrend di minornya ya, minor trendnya. Kita kan scalping di sini ya, berarti kita hanya melihat time frame yang kecilnya saja ya. Oke, di sini harga terlihat naik ya. Di sini high-nya, di sini higher low, lalu untuk higher high lagi ya. Jadi bisa diindikasikan di sini sedang harganya bergerak secara uptrend. Kita cari area of value-nya ya. Di sini ada area of value, sering terjadi pantulan ya. Lalu di sini juga menjadi area of value. Ya. Oke, di candle 15 di time frame 15 menit. Nah, di sini saya tunggu dulu nih, ya. Apakah candle yang terbentuk setelah ini itu candle rejection atau hammer yang terbentuk bagi harga? Ketika candle hammer yang terbentuk bagi USD JPY, ya, saya bisa melakukan entry point di sini ataupun entry melakukan pembelian. Ya, contoh, misalnya harga di sini bergerak ke bawah, lalu ditutup dengan candle hammer. Ya, saya tunggu terlebih dahulu untuk entry triggernya, yaitu adalah hammer candle. Ya, bisa melakukan entry buy di sini. Ya, seperti itu Pak Adam. Kalau misalnya ingin langsung live trade di USD JPY ataupun langsung live analisis terhadap USD JPY ingin scalping. Jadi kalau scalping itu saya sarankan time frame-nya kecil, ya, time frame-nya kecil, lalu risk-nya itu dikecilkan saja dan juga TP-nya pun harus kecil, harus realistis lah seperti itu. Agar apa? Agar tercapai dari sisi risk dan juga ESL dan juga taking profit-nya. Jadi bisa gunakan time frame 15 menit dan juga time frame 5 menit untuk scalping. Jadi saya tetap juga menunggu candle entry trigger. Kalau misalnya candle yang terbentuk saat ini itu belum menjadi entry trigger bagi saya, ya, walaupun sudah masuk ke dalam area of value-nya. Seperti itu. Jadi masih nunggu konfirmasi nih ya. Kita lihat ya, memang kalau dari sisi harga ini masih probability-nya up ya. Di sini dia nge-break ya, ketika dia nge-break di sini retest ya, dan coba nge-break lagi dan saat ini coba retest nih. Nah, apakah support di sini, area di sini bisa menjadi support bagi harga atau tidak? Seperti itu. Tunggu candle konfirmasi dulu nih. Nah, mungkin sudah jelas ya Pak Randy. Jadi ketika kita sudah lihat time frame-nya, kemudian kita lihat juga konfirmasi dari sisi candlestick-nya, itu bentukan closing-nya seperti apa. Kemudian Pak Fahri Ramon di sini izin bertanya, candlestick apakah memungkinkan bisa diandalkan di long term juga seperti weekly dan juga monthly? Oh, bisa Pak. Seperti contoh saya tadi kan di sini kan untuk daily. Daily ini biasanya untuk orang-orang yang trade di swing ini ya. 4H dan juga daily itu bisa digunakan time frame bagi orang-orang yang swing. Contoh saat ini kan harga sekarang bergerak uptrend. Ya, tinggal tunggu candle-candle entry trigger seperti hammer dan juga shooting star. Jadi bisa ya Pak ya, menggunakan candle untuk kita swing seperti itu. Weekly ataupun monthly-nya, ataupun monthly-nya. Untuk long term bisa kok. Oke, mungkin sudah jelas ya Pak Fahri. Barangkali rekan-rekan ada yang bertanya juga, boleh, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, langsung saja kita berdiskusi di sini ya. Oke, sama-sama Pak Fahri ya. Pak Nanda, saya mau tanya nih, ini mewakili mungkin ya trader-trader yang pemula, kalau misalkan katakanlah kita ingin belajar candlestick nih, kira-kira parameter apa yang sangat diperhatikan oleh kita? Apakah tren, apakah support resisten, apakah closing dari candlestick itu sendiri, atau seperti apa nih? Oke, paling diperhatikan itu hampir keseluruhan ya Pak Adam ya. Jadi menurut saya dari recap ini ataupun dari hal-hal yang saya mention tadi itu berhubungan Pak Adam. Jadi sebelum kita entry trigger, kita harus menentukan area value-nya dulu.
sebelum kita menentukan area of value harus menentukan trendnya dulu. Jadi keseluruhan di sini ya itu saling berkesinambungan Pak Adam. Jadi tidak ada yang paling penting Pak Adam. Jadi semua ini penting, diibaratkan dengan kursi ya. Ini merupakan kaki-kakinya. Ketika satu ini hilang ya itu biasanya trading plan-nya itu cukup prematur ataupun kurang pas lah gitu menurut saya Pak Adam. Apalagi kalau di sini ditambahin dengan feeling, nah itu lebih bahaya lagi, ya. Banyak biasanya trader-trader itu menggunakan feeling misalnya, ya tidak realistis. Nah itu yang bahaya. Wah ini menurut saya ini masih mau naik lagi nih, gitu kan? Padahal sudah jelas di candle di situ sudah dicerminkan ada shooting star, tapi malah di entry buy. Nah itu namanya trade what you feel. Seharusnya trade what you see, don't trade what you feel. Seperti itu Pak Adam. Jadi masing-masing keseluruhannya di sini saling berkesinambungan sih Pak Adam. Tidak ada yang paling penting Pak Adam. Penting semua. Oke, menarik ya. Feeling so good Pak. Pak Martinus ya. Pak Martinus siap suhu, siap salah. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Saya lihat dari YouTube, dari aplikasi ataupun dari Zoom ya. Mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan, berhubungan waktunya sudah hampir 1 jam, kita cukupkan dan kita akan ketemu lagi di webinar minggu berikutnya ya, membahas mengenai tips trading ataupun mengenai event ekonomi yang berpotensi menjadi market mover ataupun psikologi dan juga money management ya. Oke, itu saja mungkin untuk brief webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang.